Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas DRI 3C dengan NPM 2478292. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video hands on pada mata kuliah analisis data yang pada lab kali ini adalah lab 7 ya, data visualization. Nah, sini menggunakan dataset telco customer count. Lalu ada tahap 1, tahap 2, ada sampai 6 tahap ya yang bakal kita jelaskan. Nah, di sini menjelaskan tahap 1 sampai tahap 6. Oke. Seperti biasa di sini saya menggunakan software atau OS Google Colab teman-teman untuk membaca kode Python-nya dan menggunakan beberapa library. Sebelum itu saya akan menjelaskan data visualization atau visualisasi data. Jadi itu adalah proses untuk menyajikan data dalam bentuk grafik, diagram atau gambar. Biar informasi dalam data itu bisa dipahami dengan lebih mudah, teman-teman. Tujuan utamanya jadi untuk membantu kita menemukan pola, tren atau hubungan antar variabel yang mungkin sulit dilihat hanya dari tabel. Seperti ini, dari tabel kayak gini. Oke. Itu dan langsung masuk ke penjelasan tahap 1 sebenarnya. Di sini pengenalan dan persiapan dataset. Sini saya menggunakan dataset telco customer ya. Sudah saya import ke sini teman-teman ini. Ya. Selanjutnya di sini menggunakan beberapa library, yaitu ada Pandas. Pandas ini gunanya untuk analisis data berbasis tabel atau data frame ya. Saya jelaskan saya singkat saja. Lalu NumPy ada untuk perhitungan numerik, operasi matematika, statistik dalam bentuk array. Selanjutnya ada Matplotlib. Ini library visualisasi yang ada di Python untuk membuat grafik seperti bar chart, histogram, dan scatter plot. Selanjutnya ada Seaborn. Seaborn ini di atas Matplotlib ya dibangunnya dan digunakan untuk memuat visualisasi statistik yang lebih menarik dan informatif. Selanjutnya ada library baru yang kita gunakan teman-teman, Plotly Express. AS ini adalah alias sebenarnya PX, alias PX itu disingkat. Nah, ini apa sih Plotly Express ini? Ini dikit beda sama Seaborn sama Matplotlib ya. Plotly memungkinkan pengguna melakukan zoom, hover, dan explore data secara langsung. Digunakan untuk membuat grafik interaktif seperti scatter plot dinamis, bar chart, dan histogram. Nah, sini menggunakan fungsi dari Pandas untuk menghitung dataset ya. Terlihat di sini membaca datasetnya, DFSEP untuk menampilkan informasi dataset. Nah, informasi dataset di sini ada jumlah baris yaitu 7043 baris dan 21 kolom, teman-teman. Nah, di sini saya menampilkan 5 baris pertama menggunakan dfhead. Lalu ada informasi struktur dataset menggunakan df info. Masih fungsi dari Pandas, teman-teman ya. Sini ada kolom ya, 21 kolom. Ada nama-nama kolomnya, customer ID, gender, senior citizen. Nah, sini bisa teman-teman lihat. Nah, tipenya ada objek dan integer 64 dan float 64. Objek ini adalah tipe yang berbentuk kategorikal teman-teman atau teks ya. Dan integer 64 ini dan float 64 ini adalah integer 64 formatnya, berarti dia adalah numerikal teman-teman yang berbentuk angka. Oke, jumlah missing value per kolom 0 ya. Statistik deskriptif awal. Ini adalah menampilkan beberapa variabel penting untuk kita analisis. Ada tenure, monthly charge,
total charge, kontrak, dan kurun. Kurun itu adalah itu teman-teman. Sebentar. Kurun itu adalah istilah dalam bisnis yang berarti pelanggan berhenti menggunakan layanan perusahaan. Berarti beberapa pelanggan kurun melakukan pemberhentian langganan gitu ya. Nah, sini ada tahap 2. Kita masuk ke tahap 2, teman-teman. Tahap 2 adalah pembersihan ya, data cleaning dan penyiapan data. Di sini menangani missing value dengan total charge. Nah, sini missing value awal ya, menampilkan missing value awal. Lalu menggunakan PD to numeric untuk mengonversi tipe objek menjadi numerik, teman-teman. Kemudian nilai kosong diisi dengan median dan data duplikat dihapus kalau dia ada. Selanjutnya kategori yes or no pada kolom seperti count dan partner diubah menjadi satu biner, nilai biner 1 dan 0. Jadi hasilnya menunjukkan dataset sudah bersih, teman-teman ya. Nah, sini tipe-tipe datanya diubah, teman-teman ya. Dari yang itu mengubah jadi numerik. Contoh data kolom per binernya, dan sini sudah menyimpan dataset yang bersih, teman-teman. Telco clean.csv, data bersih yang sudah kita simpan. Sini menggunakan df type, masih menggunakan itu ya, fungsi dari pandas. Oke, selanjutnya masuk ke tahap visualisasi tahap 3, yaitu visualisasi univariate. Pada tahap 3 ini, teman-teman, kita menampilkan histogram, box plot, dan count plot untuk memahami distribusi setiap variabel ya. Ini menggunakan matplotlib, pyplot, dan seaborn. Kita lihat outputnya. Nah, sini ada yang pertama, yaitu dari histogram tenur ya. Dari histogram tenur terlihat bahwa sebagian besar pelanggan memiliki masa berlangganan yang singkat, teman-teman, di bawah 12 bulan. Artinya banyak pelanggan baru yang barusan bergabung gitu. Nah, ini kan ketemu di sini. Nah, selanjutnya ada distribusi monthly charge histogram ya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan membayar biaya bulanannya. Nah, sini 20, yang paling tinggi adalah 80 ya. Nih. Nah, 20 hingga 80 dolar. Terus itu ada total charge. Total charge ini ada sebaran yang serupa dengan tenur. Pelanggan dengan masa berlangganan lebih lama tentu memiliki total biaya yang lebih tinggi. Nah, ini total biayanya ya. Kalau dia lebih lama 600, kalau dia lebih pendek, kalau dia masa langganannya pendek, bayarannya juga kecil. Tuh. Selanjutnya di sini ada box plot tenur, teman-teman ya. Box plot, kita masuk ke box plot tenur. Di sini nilai tenurnya antara 0 hingga sekitar 72 bulan. Median berada di sekitar 30 bulan, yang berarti separuh pelanggan memiliki lama berlangganan di bawah 30 bulan. Ini juga tidak ada whisker, sehingga tidak ditemukan outlier yang signifikan atau ekstrim, teman-teman. Dan juga rentang boxnya cukup lebar, menunjukkan bahwa masa berlangganan bervariasi yang cukup besar. Ada pelanggan yang baru bergabung dan ada yang juga sudah cukup lama bergabungnya. Oke, selanjutnya boxplot monthly charge, deteksi outlier. Boxplot monthly charge, sini terlihat beberapa titik di atas whiskers. Whiskers menandakan adanya pelanggan dengan biaya bulanan tinggi atau outlier. Selanjutnya boxplot total charge, sini nilai-nilainya berada di rentang yang lebih stabil ya. Nah, hanya sedikit outlier di bagian bawahnya. Oke, selanjutnya ada count plot. Di sini count plot ya.
plot terlihat bahwa sebentar, distribusi kategori core. Di sini ada distribusi kategori kontrak teman-teman ya. Kategori kontrak menunjukkan mayoritasnya yaitu pelanggannya menggunakan yang bulan ke bulan, pelangganannya kontrak bulanan gitu. Ada yang 1 year dan 2 year. Mayoritas pelanggannya berarti yang menggunakan yang bulanan. Di sini pelanggan yang tidak core lebih banyak dibanding yang core teman-teman. Yang tidak berhenti langganan ada sini ya, dan ini untuk yang berhenti langganan. Oke, masuk ke tahap 4. Kita ada di visualisasi bivariate, hubungan dua variabel. Pada tahap ini kita menganalisis hubungan antara dua variabel sekaligus. Pertama melalui scatter plot antara tenor dan monthly charge. Jadi ya, hubungan tenor dan monthly charge berdasarkan kurve. Di sini menghasilkan gambarnya menggunakan Seaborn teman-teman ya, SNS boxplot ya, menggunakan fungsi library dari Seaborn. Nah, di sini titik merah ini menandakan kurve terkonsentrasi di sisi kiri grafik, yaitu pelanggan baru dengan masa pelangganan pendek. Di sini ya. Kemudian pada box plot antara kontrak dan monthly charge terlihat bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan membayar biaya lebih tinggi dibanding kontrak tahunan. Ini kontrak tahunan ya. Mungkin ini alasan kenapa banyak yang bayar ikut langganan bulanan gitu, karena hal ini bisa jadi alasan mengapa pelanggan kontrak bulanan lebih rentan untuk kur. Selanjutnya ada bar chart ya, ini ya. Terlihat proporsi kur lebih tinggi terjadi pada kontrak bulanan month to month, mencapai sekitar ya ini mungkin 40% ya. Sementara pelanggan kontrak tahunan atau 2 tahun cenderung lebih setia gitu langganannya. Ini menunjukkan lama kontrak sangat berpengaruh terhadap loyalitas pelanggannya. Oke, lanjut ke tahap 5 teman-teman, itu visualisasi multivariate. Visualisasi multivariate sini menggunakan heat map teman-teman ya, menampilkan heat map, masih menggunakan Seaborn dan Matplotlib plot untuk menampilkan visualisasinya teman-teman. Dari heat mapnya ini, heat map korelasi, terlihat hubungan positif antara tenor dan total charge. Semakin lama berlangganan, semakin besar biaya yang mereka bayarkan. Ya kayak gitu sih. Korelasi negatif juga terlihat di sini ada antara tenor dan kurn. Ya. Kurn artinya pelanggan lama cenderung tidak melakukan kurn atau berhenti langganan teman-teman. Ini menunjukkan loyalitas kalau kontraknya lebih lama gitu ya. Jadi yang lebih lama kontraknya atau pelanggan lama, dia tidak akan berhenti langganan atau tidak kurn. Oke, sini ada pair plot melihatkan kita pola warna yang membedakan pelanggan kurn dan tidak kurn. Titik merah kurn di area tenor rendah dan biaya tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pelanggan baru dengan biaya bulanan tinggi merupakan kelompok paling rentan untuk berhenti langganan. Di sini tenor ya, monthly charge,
pola warna yang membedakan. Titik merah ini adalah pelanggan, titik merah Korn di area tenur rendah ya, dan biayanya tinggi. Jadi pelanggan baru ini dengan biaya bulanan tinggi mau, dia lebih itu teman, lebih rentan buat. Baik teman, melanjutkan yang tadi, sorry ya tiba-tiba terputus ya, karena OBS-nya mati tiba-tiba karena kepenuhan teman, sorry ya. Nah sini maksud ke tadi, melanjutkan yang tadi adalah per plot hubungan antara variabel numerik berdasarkan ke, di sini visualisasinya ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel numerik dalam dataset kita yang kita gunakan, yaitu tenor, monthly charge, dan total charge. Nah, grafik ini dihasilkan dari SNS per plot ya, menggunakan seaborn artinya. Nah, sini ada sumbu dan titik warna, ini warna biru menunjukkan pelanggan yang tidak kon 0 ya, ini. Lalu sumbu yang merah muda ini menunjukkan pelanggan kon. Lalu ada ini tenur, ini lama pelanggan yang berlangganan ya. Monthly charge ini biaya bulanannya, total charge ini total biaya yang telah dibayarkan selama berlangganan. Jadi kesimpulannya di sini yaitu pelanggan baru dengan biaya bulanan tinggi adalah kelompok yang paling rentan untuk berhenti langganan atau melakukan konsumen. Sini jadi pelanggan yang masanya lebih pendek dan tenurnya rendah cenderung lebih banyak kur itu. Selain itu terdapat hubungan positif antara tenor dan total charge. Artinya semakin lama pelanggan itu bertahan, semakin besar total pembayaran mereka. Jadi dengan visualisasi ini dapat menyimpulkan bahwa kombinasi biaya tinggi dan langganan rendah menjadi faktor utama untuk memicu kurn pada pelanggan telco tersebut. Oke, teman-teman. Sini kita masuk ke tahap 6, visualisasi interaktif atau floodlight. Tujuannya ini kita menjelajahi data secara interaktif untuk menemukan pola perilaku pelanggan Korn dengan tampilan grafik yang responsif dan mudah dibaca ya. Menggunakan fungsi yang tadi floodlight, nah, atau alias PX ya. Nah, sini ada beberapa macam visualisasi teman-teman. Sini ada scatter plot ya, antara tenor dan monthly charge, menampilkan titik-titik ini untuk pelanggan Korn ya, yang biru ini untuk pelanggan yang masih aktif teman-teman. Titik yang kuning ini banyak muncul di tenor ya. Nah, tenor menandakan pelanggan baru lebih sering berhenti. Dengan fitur hover tadi dari library plotlight kita bisa melihat detail pelanggan secara langsung teman-teman. Nah, kita bisa melihat seperti ini ya. Nah, grafik ini juga menunjukkan hubungan interaktif antara tenor dan monthly charge. Setiap titik ini adalah menggambarkan pelanggan teman-teman ya. Kita melihatnya dengan mengarahkan kursor, bisa melihat hover detailnya teman-teman. Terlihat bahwa pelanggan dengan masa berlangganan yang singkat dan biaya bulanan tinggi lebih cenderung banyak core-nya. Jadi visualisasi ini membantu kita mengenali bahwa biaya yang tinggi di awal kontrak bisa meningkatkan risiko pelanggan berhenti. Oke, selanjutnya ada di sini bar chart ya. Bar chart proporsi jenis kontrak
proporsi kurun berdasarkan jenis kontrak ya. Jadi ini menggunakan grafik bar chart atau grafik batang menunjukkan proporsi pelanggan yang kurun berdasarkan jenis kontraknya. Kita bisa melihat di sini bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan month to month ya, memiliki persentase kon paling tinggi dibandingkan kontrak tahunan atau 2 tahun. Hal ini bisa terjadi karena pelanggan dengan kontrak bulanan lebih fleksibel untuk berhenti kapan saja, teman-teman. Sedangkan pelanggan yang kontrak jangka panjang cenderung bertahan lama karena loyal gitu, ada komitmen biaya dan durasinya. Juga yang bulanan ini lebih mahal daripada yang tahunan dan 2 tahun. Oke, di sini masuk ke grafik histogram. Perbandingan biaya bulanan berdasarkan internet service. Di sini menggunakan PX histogram ya pada kodenya. Aplikasi histogram teman-teman. Aduh sorry. Nah, untuk menghasilkan itu ya mengambil fungsi dari library Plotly Express. Nah, di sini mengambil dari monthly chart. Jadi grafik ini merupakan histogram ya, membandingkan distribusi biaya bulanan pelanggan berdasarkan jenis layanan internet. Ini nih bedanya Plotly sama Seaborn dan Matplotlib, dia bisa diarahin kursornya untuk melihat detail teman ya. Nah kan di sini terlihat bahwa pelangganan layanan fiber optik biaya bulanannya lebih tinggi dan jumlah kurunnya juga lebih besar, teman-teman. Nah, ini fiber optik tar ya, teman. Internet service fiber optik. Ini biaya bulanannya ya. Sedangkan pelanggan yang DSL cenderung memiliki biaya yang lebih rendah dan lebih royal. Jadi visualisasi ini membantu memahami bahwa jenis layanan dan besarnya biaya berpengaruh terhadap kemungkinan pelanggan berhenti dari perusahaan kita. Dan juga sini memahami fungsi dari itu ya. Kita bisa melihat detail dari grafik-grafik ini. Oke. Sini pada tahap 6 kesimpulannya yaitu kita menggunakan Plotly untuk memberikan kemudahan interaksi visual dan membantu eksplorasi data lebih dalam. Jadi insight-nya yaitu pelanggan baru dengan biaya tinggi merupakan resiko terjadinya churn. Lalu kontrak jangka pendek churnnya lebih banyak. Lalu fiber optic service di sini churnnya tertinggi karena tarifnya lebih mahal, teman-teman. Oke, ini udah di terakhir, teman ya. Selanjutnya mungkin sebentar lagi akan berakhir video ini. Jadi kesimpulannya dari seluruh tahapan analisis dan visualisasi data telco customer ini, kita menyimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan pelanggan berhenti adalah biaya bulanan yang tinggi, masa langganan yang singkat, serta jenis kontrak yang fleksibel seperti kontrak bulanan. Pelanggan dengan kontrak jangka pendek terbukti lebih royal ya, dan memiliki tingkat churn yang rendah, tingkat berhenti rendah.
Jadi perusahaan sebaiknya menawarkan program loyalitas atau paket khusus gitu, biar pelanggan baru bisa tidak berhenti langganan. Oke, mungkin itu saja pada video kali ini, teman-teman. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.